Halo teman-teman, kali ini saya masih berada di RNG Motorsport di kawasan BSD. Dan di samping saya ini ada sebuah Aprilia RS 250. Buat yang sudah menonton video saya sebelumnya pasti inget dong, ini motor yang ada di pojokan dan dibanderol cukup fantastis, 290 jutaan. Nah, kenapa bisa semahal itu? Sekarang kita mau detail ini bareng-bareng. Yuk, simak sampai akhir. Nah, kalau bahas harga teman-teman, 290 jutaan memang tergolong fantastis ya, hampir 300 juta. Tampaknya yang jual motor ini sadar diri atau gimana ya, pokoknya tahu bahwa karena motor ini cukup langka ya, populasinya dijamin hanya hitungan jari. RS 250 ini, apalagi ini kondisinya full paper ya, makanya berani banget jual semahal itu. Nah, kalau secara tampilan sayangnya nih teman-teman, jujur saya kurang suka ya dengan liverynya, karena ini udah dimodifikasi jadi gaya Red Bull Aprilia ya. Padahal aslinya sih khas banget Aprilia kan, yang warnanya agak ada banyakan silvernya gitu, terus ada kayak lambang-lambang singa kayak dulu di GP250 Aprilia Racing, lambangnya khas banget tuh, MS Aprilia Racing kan. Cuma ini udah jadi Red Bull, ya selera sih. Mungkin kalau calon pembelinya suka dengan livery ini ya monggo, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka yang standarnya. Nah, selain livery ini juga sudah ada beberapa perubahan sedikit sih ya. Yang langsung kelihatan adalah knalpot ini sudah pakai Aero ya. Kemudian ban sudah diganti, ini pakai Bridgestone Badleg S22 seri S yang terakhir ya. Ini masih baru banget tuh, masih ada labelnya kelihatan dan ukurannya sedikit beda. Kalau yang depan profilnya sedikit ditebelin jadi per 70, 120 per 70 ring 17. Sementara kalau belakang jadi 160 per 60. Ini satu tingkat lebih besar dibanding standarnya. Karena standarnya cuma 150 per 60 gitu. Lalu kita detailin aja ya dari depan deh. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan nih, bodinya bulat-bulat khas banget GP250 tahun 90-an akhir ya sampai awal 2000-an. Tentu saja bentuk begini biar koefisien dragnya rendah ya, jadi bisa membelah angin dengan mudah. Terus khas lagi adalah di tahun segitu joknya tuh pendek gitu. Jadi rider tuh nggak bisa maju mundur yang bebas. Kemudian di ujungnya bodi belakangnya pastinya bentuknya buntut tawon gitu, khas banget. Lalu kalau kita detailin di sisi depan nih, ini lampunya ini teman-teman. Ini di dalamnya ada dua lampu ya. Yang kanan pakai halogen, yang kiri juga mungkin halogen, tapi yang kiri ini pakai proyektor nih. Nah, cuma sayangnya nih kondisi mikanya sudah mulai apa ya, kusam dan sudah ada bintik-bintik. Ini kayaknya mungkin pernah dikasih bohlam dengan daya yang besar, jadi mungkin agak kebakar. Ya, motor 19 tahun lah ya. Ini keluaran 2002 teman-teman. Jadi ya agak wajar lah ya. Lalu yang khas lagi adalah di panel depannya adalah ada ram air duct nih teman-teman. Cuma ternyata beda dengan asli yang di balap, yang tentunya ini untuk lubang angin ke box filter ya. Kalau ini ternyata udaranya justru nggak nyambung kemana-mana. Ini jadi di ujungnya hanya bolong kecil dan diarahin ke samping, bukan masuk ke filter udara. Terus terang saya agak kecele nih, kira ini bakalan nyambung ke dalam ya, kayak motor sekarang kayak Zetik 25R gitu. Ternyata ini enggak. Kemudian kalau turun bawahnya dikit, bisa kita lihat roda depannya ini pakai peleknya nih palang berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Palang 5. Dan ini mereknya Brembo teman-teman. Jadi kalau Brembo itu bukan hanya sekedar produsen rem ya. Kita taunya banyak rem. Ini juga bikin pelek. Ini lebarnya depan 3,5 in. Lalu dikawal dengan cakram ganda ya, kanan kiri. Ini tentu saja Brembo juga. Dan khas era tahun segitu, kalipernya belum radial mount teman-teman. Ini masih aksial ya. Tuh masih pakai dua baut di sisi sini, belum yang radial. Kemudian kalau suspensinya tuh saja sudah upside down. Ini kalau nggak salah asnya 40 atau 41 mili. Dan ini bisa di setel teman-teman, baik rebound maupun compression. Setelannya satu ada di bawah, satu ada di atas. Oke, kemudian kita geser ke sampingnya dulu kali ya. Geser ke samping sini. Kita bisa lihat stangnya, tentu saja underyoke dan cukup rendah ya. Kalau kita tarik garis itu di bawahnya jok. Jadi ini bener-bener replika GP250 yang posisinya nunduk banget. Nanti saya coba naik deh.
Terus kita detail di sini sampingnya nih kelihatan banget sasisnya ya. Ini twin spar pakai aluminium. Lalu kalau ke belakang nih lengan ainya ini khas banget ya, model banana, dan ini bahannya ternyata magnesium teman-teman. Jadi dijamin enteng banget. Kemudian kalau roda belakang ini pakai ukuran 4,5 in, tentu saja ring 17 dan Brembo juga, termasuk kalipernya ini kalau belakang pakai kaliper 2 piston nih remnya teman-teman. Lalu suspensinya tadi lupa nih. Untuk suspensinya tentu saja monoshock ya, dan ada linknya. Dan ini setelannya ada preload dan compression. Juga ada tabungnya nih teman-teman. Di sini nih tabungnya. Ini joknya yang tadi saya sebut ya, nggak terlalu panjang kan tuh, cuma pendek segini, jadi pembalap atau rider maju mundur pantatnya nggak bisa terlalu banyak. Lalu di buntutnya ini tadi saya udah bilang buntutnya buntut tawon banget, gede ya. Dan ini di sini ternyata ada ruang rahasia nih teman-teman, karena di sini ada bisa dibuka. Nah ini bisa buat naruh barang di sini. Karena ini nggak ada joknya ya, jadi bener-bener buat sendirian. Ya namanya juga replika motor balap. Kemudian detailin kemana lagi nih? Udah di sini area tangki dan sekitarnya ya. Ini tangkinya cukup gede teman-teman. Kapasitasnya kalau nggak salah 16 liter ya. Tapi kalau salah nanti saya revisi di bawah. Terus kemudian di area sini ini ada yang unik juga teman-teman. Kalau dilihat di sampingnya ini, di belakangnya tadi ram air duct, ternyata di sini ada ini tangki tabung reservoir radiator nih teman-teman. Di sini ya. Ini tutupnya di sini, tinggal diputar nih. Nah tuh tutupnya. Dan di sampingnya ada panengnya ya, label ini ketahuan motornya Aprilia tuh. Tipenya LD. Terus kapasitas mesinnya nih 249,25 cm3. Nah ngomongin mesin, ini kapasitasnya segitu. Terus konfigurasinya adalah V-twin, V2 ya, 90 derajat. 2 langkah itu saja, 2 tak, pakai 2 karburator dari Mikuni. Setiap silinder dikasih karburator 34 mili, gede juga ya. Untuk berarti kan masing-masing 125 cc, ini dikasih 34 gede banget. Kemudian tenaganya gede nih teman-teman, sekitar 72,5 HP, 250 cc loh, 72,5 HP. Artinya 2 kali lipat dari misal CBR 250 RR ya, hampir 2 kali lipat. Karena CBR 250 RR kan sekitar 40 HP-an. Ini segitu. Gokil ya. Dia juga ya. Maklum sih 2 tak. Udah gitu bobotnya nih. Bobot basah itu hanya sekitar 165 kg atau 167. Artinya bobotnya mirip banget CBR 250 RR. Padahal tenaganya hampir 2 kali lipat. Jadi performanya dijamin sih bakalan ya puas banget buat pecinta kecepatan lah. Tapi uniknya teman-teman, nyalain mesinnya ternyata masih pakai kickstarter nih, jadi belum ada kickstarternya. Nah sebelum coba kita nyalain, kita lihat area stang dulu nih. Kita lihat speedometernya nih. Ini speedometernya lo lihat, ini sudah kombinasi analog dan digital. Namun digitalnya itu layarnya masih jadul banget nih. Kita nyalain ya. Tuh angkanya masih gede-gede dan tentu saja belum negatif display ya. Ini untuk takometernya di tengah yang masih analog, angkanya sampai 14.000 rpm. Ini ada LED-nya. Ini ada lampu LED ini kayaknya buat C-flat ya. Kasih tahu maksimal. Di bawahnya ada lambang oli. Nah, sisi kirinya ada speedometer teman-teman. Dan di bawahnya ini ada odometer dan kawan-kawan. Sementara yang sisi kanan ini ada buat menunjukkan suhu mesin dan jam. Lalu ada buat lampu-lampu ya. Dan di bawahnya ada tombol nih A, B, C, D, dan di sini R. Ini buat setting-setting, termasuk setting jam, setting C-flightnya netral di berapa, dan untuk memilih odometer dan tripmeter. Nah ini area stangnya teman-teman, cukup sederhana, dan panel saklarnya malah mengingatkan saya pada Honda Tiger ya, mirip banget, persis banget. Ini ada klakson, sen, kemudian lampu jauh dekat, ini buat cuk ya. Kemudian yang depan sini untuk lap nih. Kemudian kalau yang stang kanan ini ada engine cut off,
buat lampu ya, karena belum AHO. Lalu yang di bawah ini, yang kalau di motor lain buat starter, ini malah buat pace beam. Unik nih. Lalu kalau handle remnya, ini ada setelannya. Dan ini master remnya belum mode radial ya, zaman segitu. Dan jangan heran ini udah mulai ngelotok ya krum-krumannya, termasuk udah mulai ada karat-karat ya karena umurnya 19 tahun. Terus yang kiri handle koplingnya juga gitu, krum-krumnya udah mulai ngelotok. Yang juga kelihatan mulai ngelotok adalah krum-kruman dari stepnya teman-teman. Ini tuh kelihatan kan, udah mulai bladus, ngelotok. Kemudian kalau kita lihat di dekatnya tentu saja ada standar samping yang mana di ujungnya ada ininya nih, sensornya ya. Biar kalau masuk gigi mati. Kalau masih terbuka, dan di sekitaran sini juga ada beberapa hal yang menarik. Nih, masih ada keran bensin, masih karburator. Terus ada on, rest, off tuh. Kemudian di sampingnya, dekatnya nih, ini ada yang buat nyetel stasioner, teman-teman di sini. Lalu kalau geser ke sini dikit, ini tabung oli sampingnya nih, teman-teman. Motor 2 tak, ada oli sampingnya. Tuh. Detail menarik juga bisa ditemukan di belakang roda depan nih. Tuh. Di bagian panel di bawah radiator ada lubang bulat dan di situ ada tutup busi. Nah, ini tentu saja untuk memudahkan saat ganti busi silinder yang bawah. Kalau yang atas tentu saja tetap harus buka tangki nih. Nah, teman-teman pasti penasaran dengan suaranya kan? Saya mau sekalian manasin nih. Nah, ini pasti pakai engkolan. Kita coba nyalakan. Wah, sesplok banget ternyata. Sekali genjot langsung nyala. Ternyata vibrasinya di area tangki kerasa banget nih saat digeber. Wow. Ngebul, salam ngebul. Nah, ini di speedometernya langsung muncul suhunya ya. Oh, muncul kalau tadi cold, dingin, sekarang tuh menunjukkan 35 derajat tuh. Tuh naik 36. Duduk banget kan? Nah, demikian teman-teman review singkat kali ini tentang motor second yang cukup fantastis harganya dan langka populasinya, tentu saja Aprilia RS 250. Semoga video ini kali ini bermanfaat dan teman-teman suka. Kalau suka silahkan pencet tombol like-nya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe juga biar kami lebih semangat membuat video yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Mata. Wah, bensin entek kayaknya.